Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya Allah masih menguatkan kita untuk melangkahkan kaki menuju masjid yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan salat subuh, ya. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang salah satu kenikmatan yang kita sama-sama rasakan, ya. Yaitu kenikmatan bisa hidup tentram di kampung sendiri, di negeri sendiri, sehingga dengan ketentraman tersebut kita bisa mudah untuk mengaji, untuk belajar, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mencari nafkah. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa, yang sebagian dari saudara-saudara kita sama muslim tidak merasakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengingat nikmat-nikmatnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Rabbmu maka sebut-sebutlah. Kita ingat-ingat. Kenapa? Karena sifat manusia itu suka lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Rabbnya. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, yadhkurul masaib wa yansan ni'am. Ya'uddu al-masaib. Dia menghitung-hitung atau mengingat-ingat musibah-musibah yang menimpanya. Dia sakit, mungkin letih, mungkin dililit utang, mungkin sulit mencari harta. Yang dia ingat kesulitan yang dia hadapi. Dan dia lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Oleh karenanya, agar kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, kita perlu untuk mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah dan untuk diingatkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi bahwasanya di antara nikmat yang sangat besar yang kita rasakan, kita bisa hidup di kampung sendiri, ya, di negeri sendiri, bisa mudah untuk bersilaturahmi, bisa mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ikut pengajian, mencari nafkah dan yang lainnya. Sementara sebagian saudara-saudara kita sama muslim tidak merasakan nikmat tersebut. Ya, bagaimana susahnya tatkala seorang terusir dari negerinya. Ya, kita lihat bagaimana sebagian saudara-saudara kita yang ada di Suriah. Ya, mereka harus keluar, eksodus keluar dari negeri mereka, pergi dengan jarak yang sangat jauh, sampai banyak yang meninggal dunia. Ada yang diusir, ada yang diperbolehkan tinggal di negeri yang lain. Ini perkara yang sangat berat, meninggalkan negeri sendiri, ya, atau ada sebagian juga yang tetap tinggal bertahan di negerinya, tapi hidup dengan kesulitan, dengan ancaman, ya. Seperti saudara-saudara kita di Palestina. Ya, oleh karenanya nikmat ini, nikmat bisa bernegara, hidup tentram, ini nikmat yang luar biasa. Karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya di antara al-mahabbah at-tabi'iyah, di antara cinta yang merupakan kecintaan tabiat adalah cinta kepada negeri, hubbul watan, cinta kepada negeri, pada kampung sendiri. Ya. Karena cinta tabi'i banyak, cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada harta, cinta kepada negeri, ya. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah menggandengkan kecintaan terhadap kampung, terhadap negeri dengan kecintaan terhadap jiwa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum." Seandainya kami memerintahkan mereka untuk membunuh diri-diri mereka dan untuk pergi dari negeri-negeri mereka, keluar dari negeri-negeri mereka, maka mereka tidak akan melakukan kecuali hanya sedikit dari mereka. Kenapa berat? Bunuh diri susah karena kita cinta kepada jiwa kita. Sama, disuruh pergi dari kampung juga berat. Makanya Allah mengatakan, ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tidak ada yang melakukan kecuali cuma sedikit. Di sini Allah menggandengkan antara cinta hubbun nafs dengan hubbul watan,
cinta kepada jiwa dengan cinta kepada negeri. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Dalam ayat ini Allah menggandengkan antara cinta kepada agama dengan cinta dengan negeri. Allah mengatakan, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir non-muslim yang tidak memerangi agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Ya. Kalau mereka tidak memerangi agama kita dan tidak mengusir agama kita, maka berbuat adillah kepada mereka. Artinya apa? Kalau mereka memerangi agama kita, silakan balas. Kalau mereka mengusir kita dari negeri kita, silakan kita melawan. Di sini Allah menggandengkan cinta kepada agama dengan cinta kepada negeri. Pada kampung, enak tinggal di kampung sendiri ya. Tinggal di negeri orang tidak enak ya. Oleh karenanya Bani Israel dahulu pernah berkata, "Wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina." Kenapa kita tidak berjihad di jalan Allah sementara kita telah terusir dari negeri-negeri kita dan telah terpisahkan dari anak-anak kita? Karenanya juga para ulama mengatakan bahwasanya kaum Muhajirin lebih mulia daripada kaum Ansar. Selain mereka lebih dahulu Islam, di antaranya mereka diuji dengan ujian yang berat, yaitu mufaraqatul autan. Mereka harus meninggalkan negeri-negeri mereka. Makanya dikatakan Muhajirin. Kenapa meninggalkan negeri-negeri mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang fuqara dari kaum Muhajirin yang terusir dari negeri mereka. Ya. Mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang imannya benar. Dan di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi diuji dengan meninggalkan negerinya. Dan sebagaimana perkataan Al-Aini, beliau berkata, "Ibtalallahu nabiyahu bi firaqil watan." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji nabinya dengan meninggalkan negerinya. Dan ini terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak awal tatkala Nabi didatangi oleh malaikat Jibril waktu di Gua Hira, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketakutan pulang menuju rumahnya bertemu dengan istrinya Khadijah. Sampai dia berkata, "Zammiluni zammiluni fazammaluhu." Selimuti aku karena gemetar ketakutan diselimuti oleh Khadijah. Kemudian di antara cerdasnya Khadijah bawa Rasulullah SAW menuju Waraqah bin Naufal untuk cerita, karena Waraqah bin Naufal punya ilmu tentang Injil. Apa yang dialami oleh Khadijah, ingin bertanya apa yang dialami oleh suaminya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang apa yang dialaminya. Maka Waraqah mengatakan, "Hadan namus alladhi nazzalallahu ala Musa." Ini adalah malaikat Jibril yang Allah pernah turunkan kepada Nabi Musa. Kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan, "Ya laitani kuntu jad'an. Laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka." Kata Waraqah bin Naufal, ya, seandainya saya masih muda nanti tatkala kau diusir oleh kaummu. Seandainya saya masih hidup, karena Waraqah sudah tua. Seandainya saya muda tatkala itu dan saya masih hidup tatkala kaummu akan mengusirmu. Rasulullah SAW heran tatkala mendengar hal ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Awa mukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusirku?" Maka kata Waraqah, "Na'am." Tidak ada seorang pun yang datang, ya ma min ahadin jaa bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak seorang pun yang datang dengan apa yang kau bawa seperti ajaranmu kecuali akan diusir. Kemudian kata Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu, ya, "La in adrakani yaumuka la ansurannaka nasran mu'azzaran." Seandainya saya ketemu dengan hari pengusiranmu, wahai Muhammad, saya akan menolong engkau dengan pertolongan yang sangat kuat. Ibnu Ishaq, sebagaimana disebutkan oleh Al-Iraqi, Ibnu Ishaq menyebutkan riwayat yang lain. Kata Waraqah kepada Nabi SAW, "La tukadzibannahu wa la tu'dhiyannahu wa la tukhrijannahu." Ya, bahwasanya ya mereka, yaitu orang-orang kaummu, ya, sungguh mereka akan mendustakan engkau dan
akan mengganggumu, menyakitimu dan akan mengusirmu. Tatkala dikatakan sungguh mereka akan mendustakan engkau, Nabi hanya diam, tidak komentar. Waktu ditanya lagi, sungguhnya engkau akan disakiti oleh kaummu, Nabi tidak komentar. Waktu dikatakan sungguhnya kau akan diusir oleh kaummu, baru Rasulullah SAW komentar. Apakah mereka akan mengusirku? Sebagian ulama berpendapat ini menunjukkan beratnya meninggalkan kampung. Dan Nabi diuji dengan hal tersebut. Oleh karenanya waktu Rasulullah SAW berhijrah, Rasulullah SAW berat meninggalkan kota Mekah, negerinya, kampungnya, tempat tinggalnya. Banyak nostalgia yang dia alami di negerinya, lahir di situ, berkembang tumbuh di situ, menikah di situ, punya anak-anak di situ. Ingat tentang Khadijah radhiyallahu anha, paman-pamannya, kakeknya, banyak ya, perkara yang buat dia berat untuk meninggalkan kota Mekah. Makanya dia mengatakan, innaki, kepada kota Mekah waktu Nabi SAW keluar, innaki la khairu ardillahi wa ahabbul ardi ila Allah. Laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu minki. Sungguhnya engkau wahai kota Mekah adalah kota yang paling terbaik dan kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena aku terusir darimu, aku akan tidak akan meninggalkan engkau. Dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu dengan penuh kesedihan, beliau berkata kepada kota Mekah, ma atyabaki min baladin wa ma ahabbaki ilayya laula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Kata Rasulullah sallallahu, sungguh engkau adalah tempat tinggal, negeri yang sangat baik. Engkau adalah negeri yang sangat aku cintai. Kalau bukan kaumku mengusirku, aku tidak akan mencari tempat tinggal selain engkau. Maka Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah. Akhirnya Rasulullah SAW harus tinggal di kota Madinah. Dan meninggalkan suatu tempat ke tempat yang baru tidak mudah. Makanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar dibuat cinta kepada kota Madinah. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilaina al-madinata kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana kami cinta kepada kota Makkah atau lebih daripada itu. Ini menunjukkan Rasulullah SAW tidak langsung cinta kepada kota Madinah. Dia minta kepada Allah agar cinta kepada kota Madinah. Karena Rasulullah SAW tahu dia sekarang statusnya muhajir. Rasulullah SAW tidak boleh balik ke kota Makkah. Dia muhajir, termasuk dari muhajirin. Maka dia harus tinggal di kota Madinah dan dia harus cinta kepada kota Madinah. Allah kabulkan, Rasulullah SAW sangat cinta kepada kota Madinah. Dalam Sahih Al-Bukhari, saking cintanya Nabi kota Madinah, dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW idza qadima min safarin, kalau Rasulullah SAW pulang dari safarnya masuk kota Madinah, wa absara darajatil Madinah, kemudian Rasulullah SAW melihat tempat-tempat tinggi di kota Madinah kalau sudah kelihatan dari jauh, awda'a naqatahu, maka Rasulullah SAW mempercepat ontanya. Kenapa? Rasulullah SAW sudah melihat ada tanda-tanda sudah mau masuk kota Madinah. Ya, maka Rasulullah SAW mempercepat ontanya supaya segera sampai di kota Madinah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, wa fil hadis dalalatun ala fadlil Madinah. Dan hadis ini menunjukkan akan keutamaan kota Madinah. Wa ala masyru'iyati hubbil watan wal hanini ilaihi. Dan menunjukkan atas disyariatkannya cinta kepada negeri dan kerinduan terhadap negeri. Ini perkataan siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kepada negeri adalah cinta yang tabii. Kita semua senang tinggal di negeri sendiri. Ya, saya 15 tahun di kota Madinah. Kota Madinah sangat indah, enak tinggal di sana. Tapi bagaimanapun saya ingin pulang. Bagaimanapun saya ingin pulang ya. Ya. Tentu ada perkara-perkara yang saya inginkan. Tetapi maksud saya meskipun tinggal di kota Madinah sangat nikmat, mudah untuk beribadah, tapi ada yang tidak kita dapatkan di negeri sendiri ya. Oleh karenanya ya, saya juga pernah waktu di bulan Ramadan sempat diundang oleh teman-teman di Melbourne di Australia. Kata mereka, enggak tahu ini pengakuan atau ngaku-ngaku atau benar. Kata mereka Melbourne adalah kota nomor 1 paling enak untuk ditempati di dunia. Ya. Kota nomor 1. Dahulu yang menang selalu ada satu kota di Swiss. Namun kalah sudah beberapa tahun, yang menang selalu kota Melbourne. Dan benar ya, artinya didapati kota Melbourne luar biasa ya. Tidak macet, kemudian sangat teratur, taman-taman sangat banyak, di tengah kota banyak taman-taman, kesegaran, tidak ada polusi udara.
semuanya teratur, nyaman, tentram. 6 hari saya di sana, tapi saya sudah gelisah ingin pulang terus. Kenapa? Enggak ada gado-gado, enggak ada coto Makassar, enggak ada pempek Palembang, enggak ada. Bagaimanapun lebih senang pulang ke kampung sendiri. Ustaz, jangan pulang cepat-cepat Ustaz. Enggak bisa, saya ingin pulang. Bahkan saya majukan kepulangan. Ya. Katanya itu kota paling enak di mana? Dunia. Lebih enak di kampung sendiri. Enak, antum di Pekanbaru ya. Cari nafkah mudah, ngaji juga mudah, ngaji banyak juga masjid-masjid sunnah, nikmat luar biasa. Ya. Nikmat luar biasa. Makanya seorang penyair berkata dalam syairnya ya, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa famal hubbu illa lil habibil awwali. Silakan Anda memindahkan hati Anda kepada siapa saja yang Anda cintai, namun ketahuilah bahwasanya cinta sejati adalah cinta yang pertama. Benar atau tidak? Allah alam ya. Wa kam min manzilin ya'lafuhu al-fata wa haninuhu abada li awwali manzili. Betapa banyak tempat yang ditempati oleh seorang pemuda, namun kerinduannya selalu kepada tempat yang pertama. Ya. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan hal ini ya tentang bahwasanya nikmat kita punya negara, tinggal di negeri sendiri. Ini nikmat yang terkadang kita lupakan ya. Terkadang kita lupakan. Dia asalnya adalah mahabbat tabi'iyah, cinta tabiat, ya. Tapi dia bisa bernilai agama kalau kita pandang dari sisi yang lain, ya. Kita pandang bahwasanya negara kita ini dijajah dahulu, dijajah oleh orang-orang kafir. Namanya kalau sudah dijajah, gimana mau beribadah? Susah, ya. Mau hidup juga enggak enak. Ratusan tahun dijajah oleh orang-orang Belanda. Berapa tahun? 350 tahun. Begitu kata sejarah ya. 300 tahun ya? 350 tahun. Lama sekali. Lama sekali itu. Dengan penuh penderitaan. Sampai saya pernah di Universitas Islam Madinah, satu kelas dengan orang Belanda. Ada juga rasa jengkel sama dia. Teman saya mahasiswa. Saya datang sama dia. Kamu dari mana? Belanda kan? Iya. Yang dulu jajah kita. Saya bilang begitu. Ini orang timur agak belak-belakan. Yang dulu jajah kita ya? Kata dia iya, tapi nenek saya orang Jawa. Oh sudah teman kalau gitu. Kata dia nenek dia orang apa? Orang Jawa. Udah selesai gitu. Ada cerita teman dia di Belanda naik kereta atau naik apa cerita. Maka dia duduk sama temannya orang Indonesia sama orang Belanda di depannya. Terus dia maki-maki orang Belanda itu. Pokoknya dimaki-maki. Tahu-tahu orang Belanda tersebut negur pas kalau turun pakai bahasa Jawa. Dia ngomong pakai bahasa Jawa, negur. Saya turun di luar, orang malu besar dia. Ternyata orang ini tadi paham waktu dimaki-maki itu dia paham. Jadi berat, antum bayangkan suatu dijajah 350 tahun tidak mudah. Kemudian dijajah oleh Jepang 3 tahun atau 3,5 tahun juga itu perkara yang penuh penderitaan. Dan ternyata negara kita diperjuangkan dengan Allahu Akbar, ya, dengan takbir. Menurut pahlawan-pahlawan nasional gara-gara apa? Rata-rata orang-orang Islam. Ya. Tuku Umar, siapa lagi? Banyak lah. Ya. Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, ya, dan yang lain-lain. Ya. Semuanya diperjuangkan dengan darah, dengan takbir Allahu Akbar. Oleh karena negara kita ini diperoleh tidak dengan mudah. Dengan perjuangan para pahlawan, dengan jiwa dan raga mereka. Ini nikmat yang harus kita jaga. Kita cinta kepada negeri kita, dan kita tahu ini negeri kaum muslimin. Bahkan kata orang, kaum muslimin terbesar di dunia di mana? Di Indonesia. Negeri kaum muslimin. Kita jangan sampai negeri kita diambil oleh orang. Kita cinta dengan negeri ini. Kalau dilihat dari sisi ini, maka ada nilai duniawi. Memang hadis hubbul watani minal iman, cinta kepada negeri termasuk iman. Hadis maudhu. Hadis palsu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala juga Sun'ani, bahwasanya hadisnya adalah hadis palsu ya. Tetapi kalau ditinjau dari sisi yang lain, mahabbat tabiiyah secara kaidah, mahabbat tabiiyah, cinta kepada secara tabiat, kalau kita kaitkan dengan agama maka bisa bernilai ibadah. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena membela hartanya, dia mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena bela istrinya, bela anaknya, itu semuanya perkara duniawi, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna dinihi, barang siapa meninggal karena bela agamanya, mati syahid. Wa man qutila
duna nafsihi fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena bela jiwanya, dia mati syahid. Rasulullah SAW menggandengkan antara berperang karena bela dunia, bela agama dengan perkara-perkara dunia seperti bela harta, bela jiwa, bela keluarga, istri dan anak. Tentunya ini jika dikaitkan dengan apa? Dengan agama. Ya. Maksud saya, terdengar sebagian orang yang sangat anti kepada nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Itu nasionalisme bisa maknanya baik dan bisa maknanya buruk. Maknanya baik kalau kita bawakan kepada ini negeri kaum muslimin, kita harus jaga negeri kita agar kita bisa beribadah dengan nyaman, agar kita bisa membiarkan kaum muslim hidup dengan tentram. Bahwasanya negeri ini diperoleh dengan perjuangan, ya, tidak mudah. Maka ini nasionalisme yang baik. Menjadi buruk tatkala makna nasionalisme maksudnya ditentangkan dengan agama. Ya, bahwasanya maksudnya nasionalisme harus dengan meninggalkan nilai-nilai agama. Ini tidak benar kalau seperti ini. Ya, seakan-akan bahwasanya agama bertentangan dengan nasionalisme. Ini tidak benar, ya. Oleh karenanya para sahabat, ya, sebagian sahabat tetap disebutkan afiliasi mereka kepada negeri mereka seperti Bilal Al-Habasyi, tetap disebutkan Bilal Al-Habasyi dari negeri Habasyah. Tidak dihilangkan itu afiliasinya, nisbahnya. Disebutkan juga Suhaib Ar-Rumi, disebutkan Romawinya, Suhaib Ar-Rumi, Salman Al-Farisi. Tetap disebutkan dari apa? Negeri Persia, ya. Jadi maksud saya dari sisi ini kita cinta kepada negeri kita, ya, karena dari sisi yang lain. Dari sisi dia negeri kita dan juga karena ini negeri kaum muslimin dan diperoleh dengan perjuangan yang sangat-sangat berat. Ini kenikmatan yang pertama, kenikmatan bisa bernegara, bisa bernegeri, ya, bisa hidup di kampung sendiri, bisa hidup di negara sendiri, ya. Kenikmatan yang kedua, ya, yang ini sering saya sampaikan juga tentang nikmatnya keamanan. Ya, negeri kita ini negeri yang aman, alhamdulillah secara global, secara mujmal, ya, secara umum adalah negeri yang aman. Adapun terjadi kriminalitas, ketidakamanan itu wajar, ya. Namun secara umum negeri yang aman, alhamdulillah, ya. Ya. Ini nikmat yang luar biasa. Ya, karena nikmat aman, ya. Sebagian orang mengatakan lebih utama daripada nikmat kesehatan, daripada nikmat rezeki, ya. Ya, karena kalau tidak ada keamanan, sehat juga tidak berarti. Hidup dengan ketakutan, apa enaknya? Kalau tidak aman, punya mobil banyak, punya rumah banyak juga, punya istri banyak juga, tidak nikmat. Kenapa? Karena tidak aman. Makanya nikmat keamanan itu nikmat yang sangat besar. Ya, sampai ada orang mengatakan kalau ada kambing, ya, tidak dikasih makan, dia masih bisa hidup beberapa hari. Dia meninggal belakangan, ya. Dia masih bisa hidup beberapa hari. Tapi kalau kenapa? Dia merasa aman, cuma dia lapar. Tapi kalau ada kambing, antum taruh di hadapan singa, antum kasih makan kambing tersebut, tapi singanya wow, dia bisa mati ketakutan cepat daripada. Kenapa? Dia hidup tidak tentram. Kenapa? Ada singa di depan dia. Ini karenanya nikmat, ya. Keamanan ini banyak disebutkan dalam Al-Quran, banyak disebutkan dalam Al-Quran, ya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Awalam numakkil lahum haraman aminan, yujba ilaihi thamaratu kulli syai'." Bukankah kami telah menjadikan mereka tinggal di kota Mekah yang penuh keamanan, didatangkan rezeki kepada mereka. Dalam ayat yang lain, "Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan, wa yatakhattafu an-nasu min haulihim." Tidakkah mereka melihat kami telah jadikan kota Mekah ini sebagai kota yang aman, sementara di sekitar Mekah orang saling rampok-merampok. Negeri aman. Ini nikmat yang Allah sebutkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Hendaknya mereka beribadah kepada Rabb, pemilik Ka'bah ini, yang telah, ya, memberikan mereka, ya, makanan sehingga mereka hilang rasa lapar mereka dan juga menghilangkan mereka dari ketakutan. Itu Allah memberikan mereka keamanan. Ini nikmat, ya. Allah sebutkan tentang nikmat keamanan, ya. Oleh karena Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala berdoa minta keamanan tentang kota Mekah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Rabbi ja'al hadzal balada amina wa junubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Rabbku, jadikanlah
kota ini sebagai kota yang aman. Kenapa Nabi Ibrahim baru meletakkan anak dan istrinya di kota tersebut? Kita ingin anak istri kita aman. Ya. Bayangkan saya punya teman-teman di Madinah, yang dari Yaman, dari Libya, dari Suria. Mereka aman di kota Madinah, tentram, belajar dengan mudah. Tapi kalau kita lihat raut wajah mereka, mereka seperti kesulitan. Kenapa? Karena banyak kerabat mereka yang dalam kondisi tidak aman. Dia aman, ya, tapi dia kerabatnya di sana, di mana di waktu terjadi kasus di Mesir, kemudian bunuh-bunuhan di Mesir, kemudian di Suria. Dia mikirkan kerabat dia tidak tentram hidupnya. Tidak tentram hidupnya. Oleh karenanya kita aman, kita ingin juga anak istri kita aman. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar kota Mekah jadi kota yang aman. Dalam ayat yang lain, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berilah rezeki kepada penduduknya. Ya. Bagian ulama mengatakan Nabi Ibrahim mendahulukan minta keamanan sebelum minta rezeki, karena nikmat aman nikmat yang sangat penting. Ya. Nah, kalau kita sudah hidup dalam kondisi aman, aktivitas sangat mudah kita lakukan. Mencari nafkah mudah, ngaji mudah, sholat mudah, mau naik haji mudah. Ya. Tapi kalau tidak ada keamanan susah, apa-apa susah, sholat susah, mau ngaji juga susah. Ya. Apa-apa susah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ibadah berkaitan dengan rasa aman. Seperti salat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, fa idza amintum fadhkurullah." Kata Allah Subhanahu wa taala, salatlah kalian, jagalah salat dan jagalah salat asar. Kemudian kata Allah, jika kalian dalam kondisi takut, salatlah dalam kondisi naik kendaraan atau berjalan. Susah salat seperti itu. Dan kata Allah, fa idza amintum, kalau kalian sudah aman, kembali lagi salat seperti biasa. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza tma'nantum fa aqimus shalah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya. Allah menyebutkan tentang tata cara salat perang susah. Ya. Dalam kondisi kita salat, namun tidak enak, tidak seperti kalau dalam kondisi tentram. Kata Allah, fa idza tma'nantum, kalau kalian sudah tenang, maka salatlah seperti biasa. Ya. Kemudian juga dalam haji Allah sebutkan juga tentang keamanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al haji famastaysara minal hadi. Kalau kalian sudah aman, maka barang siapa yang ingin haji tamattu maka silakan, tapi potong kambing atau potong onta. Oleh karena para ulama menyebutkan di antara makna al istita'ah, kan Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi orang-orang untuk berhaji bagi yang mampu. Di antara makna mampu adalah keamanan jalan dari negerinya menuju Mekah. Meskipun dia sehat, meskipun dia punya harta, tapi kalau dia terancam menuju ke Mekah, maka dia tidak wajib haji. Karena haji bukan untuk mati, ya. Tapi haji untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara makna kemampuan adalah amannya jalan dari negerinya menuju ke kota Mekah. Maka keamanan sangat penting. Demikian juga mau berdakwah, kalau enggak aman gimana? Susah. Lihat bagaimana pengaruh keamanan dalam dakwah. Nabi Musa alaihissalam, waktu beliau berdakwah sementara Fir'aun masih hidup, masih kuat, masih mengintimidasi, yang mengikuti beliau tidak banyak. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumi ala khaufin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah beriman kepada Musa kecuali sedikit dalam kondisi ketakutan atas Fir'aun dan para pengikutnya untuk difitnah. Nabi pengikutnya tidak banyak. Namun tatkala Nabi Musa, Fir'aun sudah tumbang, sudah tewas, Nabi Musa bisa berdakwah dengan mudah, maka pengikutnya jadi sangat banyak. Sehingga di antara umat yang terbanyak setelah umat Rasulullah SAW adalah umatnya Nabi Musa. Lihat juga Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun di kota Mekah. Kemudian 6 tahun awal di kota Madinah. Pengikutnya berapa? 13 sampai 6 tahun. Cuma maksimal mungkin 3.000. Rasulullah SAW waktu perang Badar cuma sedikit. Perang Uhud sekitar 1.000-an. 300 orang munafik, tinggal 700 yang berperang. Perang Khandaq sekitar 2.000 atau 3.000. Setelah perang Khandaq pasukan cuma sedikit, 2.000 atau 3.000. Berarti pengikut tidak banyak. Kemudian waktu Rasulullah SAW melaksanakan umrah, Rasulullah SAW berangkat sekitar dengan 1.500 orang. Kemudian ditahan oleh orang musyrikin Arab pada tahun 6 Hijriah.
Sehingga terjadi namanya perjanjian Hudaybiyah. Artinya jumlah kaum muslimin tatkala itu mungkin paling banter 3.000, enggak banyak. Itu padahal sudah dakwah 13 tahun plus 6 tahun. 16 tahun Rasulullah SAW berdakwah. Kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah sampai sekitar 1 tahun lebih, tidak sampai 2 tahun. Pada tahun 8 Hijriah Rasulullah SAW ingin menyerang kota Mekah. Fatu Makkah, ingin menaklukkan kota Mekah, menyerang orang Quraisy. Maka Rasulullah SAW bawa pasukan sekitar 10.000 orang. Berarti dalam waktu jarak sekitar enggak sampai 2 tahun ada pertambahan dari 3.000 menjadi 10.000. Berarti tambah berapa orang? 7.000. Kenapa waktu terjadi perjanjian Hudaybiyah dalam kondisi aman? Sehingga waktu aman orang mudah untuk apa? Berdakwah. Oleh karenanya antum harus ingat, keamanan itu nikmat yang sangat besar yang harus antum jaga. Kalau kita tidak aman, susah untuk kita berdakwah. Berdakwah menyebarkan sunnah, bagaimana? Menyebarkan tauhid susah. Dalam kondisi tidak aman. Dalam kondisi tidak aman susah untuk menyebarkan dakwah. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang saya ingin mengingatkan kita semua tentang nikmat keamanan, bisa tinggal di kampung sendiri, bisa tentram, agar kita menjaga keamanan dan kenikmatan ini. Maka segala perkara yang bisa menggoncang stabilitas negara kita hendaknya kita jauhi. Hendaknya kita jauhi. Ya, jangan sampai kita terpancing untuk melakukan hal-hal yang bisa mengganggu stabilitas keamanan. Kita cinta kepada negeri kita karena Allah, karena ini negeri kaum muslimin. Kita tidak ingin kaum muslimin dalam kondisi porak-poranda, tidak bisa beribadah dengan baik. Jadi kita mencintai negeri ini karena Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan kaum muslimin, ya. Kita juga berusaha untuk taat kepada pemerintah karena maslahatnya besar. Kapan peraturan tidak ditaati? Maksud saya peraturan yang mendatangkan kemaslahatan tentunya. Kalau bertentangan dengan agama tentunya tidak kita taati. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tapi banyak peraturan yang tidak bertentangan dengan agama, yang menimbulkan kemaslahatan. Kita taati kalau itu menimbulkan apa? Kemaslahatan, karena kesatuan negeri, keamanan itu perkara yang sangat dituntut dalam Islam, sehingga kita bisa beribadah dengan tenteram dan bisa berdakwah juga dengan baik, ya. Demikian para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.